Shalom semua sobatku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat pertolongannya channel saya bisa mencapai 1000 subscriber. Dan saya sangat berterima kasih kepada saudaraku yang sudah mendukung channel ini. Tanpa dukungan saudaraku, tidak mungkin channel ini bisa berkembang. Nah, sobatku yang terkasih, kerinduan saya kiranya channel ini dapat terus menjadi berkat. Dan terutama kiranya melalui channel ini banyak orang yang dapat mendengar tentang Yesus yang adalah Tuhan. Bahkan juga bisa mendengar keselamatan satu-satunya di dalam Kristus. Artinya tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan kiranya kita dapat bertumbuh, mencintai, dan memberi hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia yang tinggal dan diam di tempat yang sungguh kudus, suci, tetapi karena Dia mengasihi umat yang terhilang, Dia mau datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, kebobrokan, kejahatan untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Dia rela menderita, Dia rela mati, Dia mencurahkan darahnya bagi setiap orang yang berdosa, bukan bagi orang benar, bukan bagi orang baik ya. Jadi sobatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karya pengorbanan Kristus inilah yang menebus kita, yang membebaskan kita, yang mengampuni kita, sehingga kita yang bermusuhan dengan Allah dapat diperdamaikan oleh salib Kristus, oleh darah pengorbanan Kristus Yesus. Nah ini sobatku, jadi kiranya kita dapat terus bertumbuh bersama-sama, belajar bersama-sama melalui channel ini, dan tetaplah tekun belajar firman Tuhan, supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Baik itu dari hamba-hamba Tuhan yang mengatakan diri hamba Tuhan tapi mengajarkan tidak benar, baik dari mualaf-mualaf yang katanya mereka belajar Alkitab, bahkan juga sekolah teologi tinggi, tetapi sebenarnya apa yang mereka sampaikan tidak benar. Nah sobatku, kiranya kita dapat terus membawa damai, membawa terang, membawa dan menyampaikan kasih Kristus kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Nah sobatku, tadi saya sempat melihat satu video berkaitan dengan tanggapan Ustadz Yahya Waloni tentang penusukan yang dialami oleh ulama Syekh Ali Jabar ya. Saya yang akan pimpin bila terjadi perang fisik. Saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya Waloni, saya paling depan. Jangan kalian samakan saya dengan Syekh Ali Jaber. Saya telah siap. Syekh masih mengampuni kalian. Syekh masih sabar. Kami tidak sabar. Kematian itu yang kami cari. Hanya malaikat maut yang bisa menghentikan isinya. Tidak ada sejarah orang kafir berani. Tidak ada sejarah munafik berani. Mereka hanya menyuruh tikus-tikus jalanan. Mereka hanya menyuruh para pengecut. Dan ini jangan dibiarkan. Andaikan terjadi pada dakwah saya, bukan mati di tangan jamaah, mati di tangan saya. Camkan baik-baik itu. Bukan mati di tangan jamaah, akan mati di tangan saya. Yang pertama sobatku, saya sungguh menyayangkan ya, sungguh sedih ketika mendengar kejadian ini. Ada orang yang menusuk seorang penceramah ini. Seharusnya kejahatan ini tidak boleh dilakukan. Dan sobatku, kita tidak boleh toleransi dengan kejahatan apapun itu. Jadi sangat disayangkan. Dan harapan saya kiranya ulama Syekh Ali Jabar bisa cepat sembuh. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, sobatku, saya mau mengajak kita berpikir secara cerdas, kita berpikir secara waras, supaya kita bisa mencerna sesuatu dengan tepat dan tidak salah mengambil tindakan mengambil tindakan yang salah. Nah, yang pertama, saya tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Ustadz Yahya Waloni kafir. Apakah ini menunjuk kepada orang Kristen atau agama lain? Yang kedua, yang dimaksud dengan komunis ini siapa? Kita tidak mengerti. Jadi mohon Ustadz Yahya Waloni mengklarifikasi hal ini. Yang selanjutnya, apakah menurut semua sobatku, agama apapun Anda, apakah layak seorang pemimpin
yang biasa memberi ceramah kepada umat, menantang orang untuk beradu secara fisik, untuk berperang secara fisik, apakah ini layak? Dan saya pikir Ustadz Yahwaloni perlu memikirkan hal ini. Bahkan dia katakan dia yang akan memimpin. Jadi sobatku, ini yang harus dipertimbangkan. Apakah layak seorang pemimpin umat menyampaikan hal ini? Saya pikir ini adalah perkataan-perkataan dan penyampaian yang sungguh-sungguh sangat provokatif. Yang bisa menjadi racun bagi pikiran umat yang polos. Yang selanjutnya sobatku, kita harus tahu bahwa kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, pihak yang berwajib. Dan harapannya atau pasti pihak yang berwajib akan menangani kasus ini dengan tepat, dengan adil, dan tidak mungkin toleransi atau kompromi dengan kejahatan yang seperti ini. Jadi sobatku, berpikirlah secara cerdas, secara waras, dan jangan sampai perkataan-perkataan Ustadz Yahwaloni meracuni pikiran Anda untuk ikut melakukan perbuatan yang tidak benar. Atau memikirkan untuk melakukan kejahatan, untuk beradu fisik dengan orang yang melakukan kejahatan. Bahkan dia katakan ada orang di belakang atau di balik semuanya ini, kita belum tahu karena masih di dalam penyelidikan pihak yang berwajib. Jadi sobatku, kiranya kita pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin umat bisa mengucapkan sesuatu yang membawa kesejukan, membawa damai, bukan sesuatu yang provokatif yang bisa mempengaruhi umat-umat kita melakukan hal yang jahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.